Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Muhammad Arif SPDI. Pada hari ini pembelajaran akidah akhlak kelas 7 semester 1. Di pertemuan kedua ini akan membahas tentang akidah Islam. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan harapan kita dimudahkan dalam belajar dan mendapatkan hasil yang baik. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah membahas tentang memahami tujuan akidah Islam. Yang kedua, memahami hubungan unsur-unsur akidah Islam antara lain iman, Islam, dan ihsan. Memahami tujuan akidah Islam yang pertama adalah untuk mengetahui petunjuk hidup yang benar serta dapat membedakan yang benar dan yang salah. Kedua, untuk memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang ada sejak lahir. Tiga, untuk memelihara manusia dari kesyirikan. 4. Untuk menghindari diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. Selanjutnya, kita akan memahami hubungan unsur-unsur akidah Islam yang antara lain iman, Islam, dan ihsan. Yang pertama, iman. Menurut bahasa berarti percaya, sedangkan menurut istilah iman adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan dilaksanakan dengan anggota badan. Jika seseorang sudah mengimani seluruh ajaran Islam, maka orang tersebut sudah dapat dikatakan mukmin atau orang yang beriman. Iman terdiri atas 3 tingkatan. Yang pertama, tingkatan mengenal. Artinya, seseorang baru mengenal sesuatu yang diimani. 2. Tingkat kesadaran. Artinya, iman seseorang sudah lebih tinggi karena sesuatu yang diimani disadari oleh alasan tertentu. 3. Tingkat haqqul yakin. Artinya, iman yang tertinggi. Seseorang mengimani sesuatu tidak hanya mengetahui dengan alasan tertentu, tapi diikuti dengan ketaatan dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Islam. Islam secara bahasa adalah tunduk, patuh, menyerah diri, dan selamat. Sedangkan menurut istilah, Islam adalah agama yang mengajarkan agar manusia tunduk, patuh, dan berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam mencakup 5 hal. Yang pertama, bersyahadat dengan 2 kalimat syahadat. 2. Menegakkan sholat. 3. Puasa di bulan Ramadan. 4. Menunaikan zakat. Dan 5. Haji jika mampu. Sedangkan ihsan berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah berbuat baik, berbakti atau mengabdikan diri. Sedangkan menurut istilah, berbakti dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dilandasi kesadaran dan keikhlasan. Semua perbuatan itu dilakukan semata-mata karena Allah, seolah-olah orang yang melakukan perbuatan itu sedang berhadapan dengan Allah. Orang yang telah menerapkan hal ini disebut dengan muhsin. Ihsan ada 4 macam, yaitu ihsan terhadap Allah. Yang pertama, ihsan terhadap Allah. 2.
ihsan terhadap diri sendiri. 3. Ihsan terhadap sesama manusia. Dan yang keempat, ihsan terhadap makhluk lain atau alam lingkungan. Hubungan iman, Islam, dan ihsan tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Iman menekankan pada akidah dan keyakinan atau amal batin. Ilmu yang membahasnya adalah ilmu tauhid. Islam lebih menekankan amal lahir, tindakan yang nyata sebagai bukti keimanannya. Ilmu yang membahasnya adalah ilmu fikih. Ihsan adalah perwujudan dari iman dan Islam seseorang sekaligus sebagai cermin kadar iman dan Islam seseorang. Ilmu yang membahasnya adalah ilmu tasawuf. Jadi dapat disimpulkan bahwa iman sebagai bentuk keyakinan, Islam sebagai bentuk ibadah, dan ihsan sebagai bentuk perbuatan baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Semoga ada manfaatnya dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.